Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perekaman pergerakan saham-saham dari sektor batubara lagi. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima UTMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup terkoreksi 1,74% ke harga 1975. Kalau dia bakal sebenarnya Indi hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Sebelum ke teknikal Indi, mau lihat dulu harga batu bara Newcastle itu di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 3,88%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal kalaupun ada panic selling mungkin ya, tetap Indi menurut saya tetap akan menjaga supportnya 1920 ya. Pokoknya untuk Indi ini kalau Bapak Ibu yang punya atau yang belum punya ya bisa coba buy on weakness. Misalnya besok Senin itu ada panic selling ya, karena harga batu baranya terkoreksi cukup dalam 3,8%. Tapi mestinya Indi ini akan tetap mempertahankan area supportnya 1900 ya. Ini masih ada peluang pergerakannya itu ke atas ke 2200, tapi mungkin membentuk swing low-nya dulu baru naik. Tetap menurut saya Indi masih akan berpeluang ke atas, akan menguji EMA 60-nya 2200 minimal. Tapi mungkin koreksi dulu, tapi namanya analisa itu kadang bisa meleset nggak sesuai analisa. Itulah gunanya trading plan. Dan dimana kita harus beli ya semestinya tunggu lagi di bawah sini kalau yang belum punya. Kalau ada yang sudah punya di harga 2000-an, mungkin buy on break melihat volume besar ya, kasih toleransi sampai 1890, tutup di bawah EMA 20-nya nih. Kalau mau jual dulu ya, karena saham batu bara itu masih downtrend, baru aja memulai penurunannya dan mungkin bisa sampai 6 bulan ke depan masih arah turun, baru mulai konsolidasi dan mulai naik lagi ya. Jadi masih diturun dulu karena dia udah naik uptrend dari semenjak habis Covid ya, 2020 rally panjang, dan ya ini saatnya dia turun dulu ya, karena yang beli dari bawah yang aku mulai jualan dulu, kosongin barang, habis barang akum lagi di bawah di harga yang lebih murah, nanti baru diangkat lagi ya. Seperti itu pola-pola saham. Jadi nggak perlu dong pakai cut loss kalau pasti nanti ditarik naik. Itu kalau Bapak Ibu yang memang uangnya nggak perlu cepat, uang super dingin. Kira-kira kalaupun 3 tahun lengket di bawah floating loss nggak masalah, ya boleh. Kalau trader itu pasti mau putaran uang biar bisa jual beli saham, nggak hanya lengket nungguin tiap hari kan. Ya itulah gunanya stop loss dulu, nanti dapat harga yang terbaik beli lagi coba. Seperti itu ya. Kalau penglihatan saya tetap potensi besar bisa ke atas lagi. Kalaupun koreksi menurut saya akan mantul di 1900-an. Seperti itu Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup menguat 0,86% ke harga 2320. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebanyak Adro diakumulasi. Ada rebalancing juga. Langsung saja ke teknikalnya. Adro open gap up dan langsung nutup gap. Tutupannya hari sebelumnya itu di 2300 dan low-nya hari Jumat kemarin 2300 dan ditutup. Ada rebalancing juga dan ya masih oke untuk Adro, tapi yang belum punya wait and see lah. Masa mau beli harga pucuk? Jadi untuk Adro lebih ke wait and see, yang punya follow the trend aja. Lihat Senin kalau memang ada turun sedikit itu malah bisa kesempatan beli bagi yang belum punya ya. Target Adro minimal akan ke 2400, nutup gapnya ini ada peluang 1 minggu atau ya minggu depan lah, 1-2 minggu ke depan, dan bahkan mungkin bisa 2500-2600 Adro. Swingnya biasanya lebih panjang dari harga sekarang. Oh ya 20% ya segitulah ya, sedikit lagi lah ya, sekitaran 20% swingnya tuh biasanya 2500 dari bottom, ada peluang ke situ.
untuk Adro. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ADMR yang ditutup di harga 810, terkoreksi 1,21%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan semuanya, ADMR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, untuk ADMR selama di atas 800 masih oke. Pokoknya ini bisa jadi pattern flag. Targetnya masih sama 900-920, bahkan mungkin lebih. Dia nge-swingnya bisa lebih panjang, atau ya tadi itu 900-920 aja dulu. Harga sekarang juga lumayan tuh, kalau ke situ 10% lebih. Jadi kalau berminat, tapi ini disclaimer ya, pokoknya untuk ADMR gak boleh turun dari 795, kayak aja support 795 atau 800. Di bawah itu ya bisa ke 700, mending out aja. Harus rebound ADMR minggu depan ya. Kalaupun koreksi tipis saja bisa hijau ya. Seperti itu ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PTBA yang ditutup di harga 3.820, menguat 5,23%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakar semuanya, PTBA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, PTBA ini karena hari Kamis pas jam penutupan itu diketok palu di RUPST-nya, kalau dividennya dibagikan 100%. Jadi hari Jumat langsung panic buy, open gap up 10% tapi terkoreksi. Kalau di grup juga saya infokan ya, jangan beli kecuali Bapak Ibu minat dividen. Tapi kalau minat dividen harga sekarang belinya ya siap-siap floating loss-nya ya minimal 20% dulu ya, sesuai dividennya. Karena 1000 ke harga sekarang 25% ya. Dividennya kan 1094 kalau nggak salah. Dari harga sekarang ya lebih 20% dividennya. Jadi ya dividen trap, anggap aja harga sekarang nih dividen trapnya 20% ke area 2.800 3.000 lagi untuk PTBA. Bisa naik gak ya? Bisa, tapi sabar nunggunya tuh ya. Jadi seperti itu untuk PTBA, lebih ke wait and see dulu kalau yang niatnya trading. Sepertinya belum, atau lihat hari Senin kalau ada buying power bisa, atau kalau Senin ada panic selling lagi tiba-tiba karena harga koal itu turun 3,8%, itu bisa spec buy tuh menurut saya. Tapi cari itu mampatin momentum aja, profitnya nggak usah besar-besar ya. Coba scalping ODT atau fast trade. Seperti itu untuk PTBA, kemungkinan tetap mantul lagi. Kalau bisa panic selling Senin, mantul. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ITMG yang ditutup di harga 24.225, terkoreksi 0,1%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan sebenarnya ITMG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ITMG pelan-pelan menaik, bagus nih ya. Dia sudah di atas 24.000-nya dengan target kenaikan minimal nutup gap bisa tuh di 25.000, dan ya sangat mungkin ITMG membentuk swingnya sampai 26.000. Bisa sampai ITMG. Jadi bisa dimanfaatin. Hitung aja risk rewardnya ya untuk ITMG. Jadi seperti itu. Apakah bisa beli harga sekarang? Bisa. Kalau Bapak Ibu berminat. Kalau mau pakai stop loss ya Kak, ini pakai sandarannya ini. Pas kebetulan EMA 20-nya garis biru ini kan pas di area support. Ya itu bisa jadi sandaran, gagal bertahan di atas itu bisa jual dulu. Seperti itu. Atau di bawah 23.500 jual dulu. Kalau berminat ya untuk ITMG. ITMG harus hijau juga. Minggu depan tuh harusnya pelan-pelan naik. Kalaupun Senin ada panic selling ya sedikit bisa jadi candle doji dan hijau lagi Senin Selasa. Semoga seperti itu. Ya menurut saya masih bisa ke atas lah saham-saham batubara. Untuk arah swingnya dulu. Swingnya masih ada spare sekitar 5-10%. Kalau saham-saham batubara ada peluang ya ke atasnya. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tanggal masing-masing. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada WNTR yang ditutup di harga 22.900, terkoreksi 1,07%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan sebenarnya UNTR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. UNTR belum kemana-mana juga. Kalau kondisi seperti ini supportnya memang 22.000. Ya kalau dia ada panic selling bisa tuh spec buy. Tapi cari profitnya nggak usah tinggi-tinggi dulu ya. Kalau dapat 3% 5% bungkus saja dari 22.000 itu. Menurut saya sih tetap UNTR akan konsolidasi. Masih bisa dia mempertahankan supportnya 22.000. Jadi kalau ada koreksi 2% 3% itu malah kesempatan spec buy. Risknya juga kecil. Kalau di luar plan ternyata jebol 22.000, out dulu. Seperti itu ya, karena ini lagi downtrend. Dan juga UNPR habis bagi dividen, belum naik-naik ini bahkan dari bulan lalu. Seperti itu ya. Kalau nutup gap dividennya belum saatnya kayaknya. Tahun ini kayaknya belum saatnya ya. Mungkin tahun depan. Kita lihat aja gimana untuk UNTR ya. Tapi tren jangka pendeknya kemungkinan besar masih konsolidasi. Supportnya 22.000, resistennya 23.000 sampai 24.000. Itu
untuk UMTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup menguat 3,42% ke harga 362. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di buka sebenarnya Doit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Doit juga di grup saya infokan spek buy 350 pas jam open market itu, dan kemana arahnya untuk Doit 380. Sangat berpeluang karena indikasinya bagus, sahamnya uptrend dan dia sudah lewat dari uptrend channelnya ini. Jadi masih ada peluang ke atas. Kalau dia double time weekly-nya juga bagus, polanya ini sudah tercapai, jadi masih ke atas ya, masih peluang ada spare, masih bisa naik. Kalau masih kuat naik ya maksimal menurut saya 420 itu aja ya, itu pun kemungkinan kepentok ya, karena saham-saham batubara yang lainnya masih di bawah ya. Tapi kalau kuat ya maksimal 420. Tapi terdekat dulu ya untuk Doit seminggu ke depan, semoga sampai bisa uji 380-nya. Follow the trend aja yang masih punya dari bawah. Seperti itu. MACD-nya juga bagus, mengarah ke atas membentuk golden cross, bercat di Thomson juga meningkat, volume meningkat. Masih oke untuk Doit. Seperti itu Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup jaga 1460 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau transaksi asing net buy. Kalau di buka suaranya Harum didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Harum lagi berjuang untuk bertahan di atas 1460-nya, di atas EMA 60-nya, dan di atas trendline downtrendnya. Jadi ini kemungkinan besar bisa jadi swing low kalau Harum minggu depan Senin langsung rebound. Tapi dengan kondisi seperti ini, Harum bisa Bapak Ibu pakai untuk yang baru beli hari Jumat kemarin 1400. Pokoknya Harum harus bertahan di atas EMA 20-nya. Kalau sampai Harum turun dari EMA 20 garis biru ini, itulah area stop loss-nya. Tutup di bawah EMA 20 stop loss. Ya lihat aja nanti di mana EMA 20-nya ya. Seperti itu. Untuk Harum yang penting EMA 20-nya nggak lebih dari 1400. Kalau nanti EMA 20-nya lebih dari 1400 jangan dipakai ya, 1400 di atas nih. Pokoknya 1400 ke bawah. Kalau masih di bawah itu EMA 20 nih bisa dijadikan toleransi support. Tapi kalau misalnya EMA 20-nya sudah di atas 1400 di area ini, di area atas ini, ya tetap pakai, kalau saya tetap pakai support resisten klasik ini buat stop loss-nya. Seperti itu untuk Harum. Tapi ini kembali lagi disclaimer, kalau dilihat dari time frame weekly-nya biasa aja, masih belum ada candle yang cukup bagus untuk konfirmasi minggu depan. Kita lihat arahnya tembus nggak 1500. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 3430, terkoreksi di 1,43%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya BSSR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BSSR ya kelihatan dia lagi konsolnya di range yang cukup pendek, naik turunnya 100 poin aja dari 3400 ke 3500. Kalau mau bagus ya memang harus tembus, jangan turun dari 3400 untuk tren seminggu ke depan. Seminggu ke depan tuh harusnya digas, langsung naik, harus tembus 3500 ya. Kalau dia turun mungkin bisa uji support lagi 3200 dan konsolidasi. Tapi mestinya sih hijau ya, BSSR bisa rebound. Senin mungkin koreksi sedikit, Selasa langsung hijau. Semoga seperti itu ya. Kalau melihat kondisi MACD-nya juga bagus, golden cross arasnya ke atas, bercat di Thomson juga meningkat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji mestinya sih ada candle hijau minggu depan, minim ya. Semoga sampai 3600 untuk BSSR. Seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABMM yang ditutup di harga 3030, terkoreksi 1,3%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekerja sebenarnya ABMM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ABMM konsolidasinya nih bagus di atas 3000 lagi. Ya udah, nekat aja. Ini bisa jadi pola nanti bullish pennant atau pattern flag atau symmetrical triangle. Apapun polanya itu, neckline-nya ini harus diuji. 3200 tembus itu digas ke atas lagi. Peluang besar sih ke atas ya daripada dia turun. Jadi risknya juga kecil nih. Kalau beli harga sekarang maksimal ya 3% atau 2,5% udah out aja.
Pokoknya nggak boleh turun dari 2970 untuk ABMM. MMM kalaupun koreksi tipis, mestinya koreksinya hari Senin tuh nggak turun lebih dari 2970. Kita lihat ya untuk ABMM, kalau bisa tembus minggu depan 3160 atau 3200 tuh mencoba uptrend, minimal nutup gap sampai 3400 untuk ABMM. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksinya juga volumenya seimbang saat dia naik, tapi mestinya sih aman untuk ABMM di atas 3000. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Bian yang ditutup terkoreksi 3,3% ke harga 15.325. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Bian didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Bian kondisi seperti ini juga masih bagus selama di atas 15.000 bisa di hold kecuali udah tutup di bawah 15.000 untuk Bian. Jadi seperti itu aja untuk Bian. Volume meningkat, menurut saya swing low ini dan masih bisa naik, kemungkinan bisa uji lagi 18.000-nya, tapi kuncinya jangan turun dulu di bawah 15.000 ya. Konfirmasinya kalau dia mau ke 18.000 harus menembus dulu area 16.800 ya ini. Tembus EMA 20 ya ini bisa ke 18.000 untuk Bian ya. Dia nge-swing sampai atas. Seperti itu. Bian, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di harga 396 terkoreksi tipis 0,5%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Toba didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Toba kemarin juga sempat rebound namun gagal ya. Kena profit taking mungkin karena juga likuiditas kecil, makanya volatilitasnya cukup liar pergerakannya, dan mestinya sih masih aman ya, walaupun memang jebol support tapi ya bisa ditoleransi ya, masih area support. Dan juga Toba yang beli kemarin itu akan dapat dividennya senilai 12,7 per lembar saham. Dengan harga sekarang berarti dividennya 3% ya, lumayan ya, tapi ya bisa ada dividen trap, nggak masalah menurut saya sih, bisa ditutup langsung dividen trapnya. Jadi Senin tuh sudah extend ya, jadi ada buangan Senin. Jadi untuk Toba yang masih hold akan dapat dividen nantinya ya, karena ex-date hari Senin dividen trap 3% turunnya pas kebetulan juga harga batubara turun ya, nggak jauh juga ya, 380 lah. Malah kesempatan tuh yang belum punya ya spec buy, potensi ditutup juga dividen trapnya ya, semoga. Tapi di disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu. Toba, langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup menguat 2,04% ke harga 500. Perubahan praksi harga. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya KKGI diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. KKGI bagus, koreksi ABC-nya juga selesai dan naik. Ya ini dalam proses pembentukan web 3. Web 3 tuh 550 540. Jadi bisa spek buy gak? Jangan dulu ya. Kita lihat di mana dia membentuk agak dalam swing low-nya. Kalau dia bisa ada koreksi di 480 490 itu bisa spek buy. 480 ini jadi sandarannya, jangan turun dari itu untuk KKGI. Jadi masih oke nggak KKGI? Kalau dilihat dari time frame weekly-nya sih oke, pergerakannya bisa pola cup and handle di atas 480. Pokoknya pakai aja sandaran 480 untuk KKGI. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.